Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulam Al-Fatihi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yaitu kepenyiaran. Dan di sini saya akan menjelaskan ada 3 materi yang saya jelaskan. Sebelumnya, saya Sulam Al-Fatihi dengan NPM 226210 Langsung saja kepada materi kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan intonasi, teknik penghayatan, dan ekspresi. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam kepenyiaran, pengaturan intonasi, teknik penghayatan, dan ekspresi adalah 3 elemen kunci untuk menyampaikan pesan secara efektif. Yang pertama yaitu intonasi. Intonasi itu nada suara yang bervariasi membantu menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik perhatian audiens. Yang kedua, penghayatan kemampuan meresapi emosi, membantu perasaan lebih bermakna dan menciptakan koneksi emosional dengan pendengaran. Yang ketiga, ekspresi itu meliputi tentang bahasa tubuh dan suara yang tepat meningkatkan pemahaman atau keterlibatan kita kepada audiens. Dan yang ketiga, itu ketiga poin itu sangat penting untuk menciptakan siaran yang profesional, menarik, dan mudah dipahami. Nah, baik itu di radio, televisi, maupun podcast. Dan yang sekarang itu juga ada kayak media sosial yaitu TikTok atau segala macamnya ya. Di sini saya akan menjelaskan pendapat para ahli. Yang pertama, Rahayu S. tahun 2020 menyatakan bahwa intonasi yang tepat dapat meningkatkan kejelasan pesan dalam program berita televisi. Menurutnya, intonasi yang monoton dapat membuat audiens kehilangan minat. Yang kedua, menurut Pratama 2019 menemukan bahwa intonasi suara yang bervariasi dapat meningkatkan keterlibatan audiens dalam program radio. Nah, intonasi yang dinamis membuat pendengar tuh lebih tertarik dan fokus. Jadi, kalau menurut saya itu semakin intonasi dan suara kita itu menarik, maka audiens itu akan semakin fokus untuk mendengarkan apa yang kita jelaskan. Selanjutnya, menurut Wibowo tahun 2022 itu menekankan bahwa intonasi adalah alat penting dalam siaran langsung. Intonasi yang tepat dapat menciptakan suasana yang sesuai dengan konten yang disampaikan. Contohnya yang sedang ramai sekarang adalah bagaimana para influencer itu melakukan siaran langsung pada TikTok ya. Yaitu influencer itu bisa menjual tentang berbagai produk-produk yang mereka jual, seperti contohnya yang sedang hits di anak muda sekarang yang mungkin berjualan tentang pakaian, terus parfum, dan segala macamnya yang berkaitan tentang anak-anak muda. Yang selanjutnya yaitu Nur Hidayat tahun 2020 juga menyatakan bahwa intonasi yang baik dapat meningkatkan kredibilitas penyiar radio. Intonasi yang jelas dan percaya diri membuat audiens itu lebih percaya pada informasi yang disampaikan. Contohnya, ketika kita melakukan penyiaran radio dengan intonasi yang cukup khas atau karisma, kita membuat para audiens itu memiliki tanda kepada suara kita, atau lebih tepatnya itu para audiens itu bisa mengingat-ingat, oh berarti ini suara dia, ini suara dia. Nah, seperti itu. Yang ketiga, Firdaus 2021 menjelaskan bahwa intonasi mempengaruhi pemahaman audiens dalam siaran berita. Intonasi yang tepat membantu audiens menangkap poin-poin penting dalam berita. Nah, jadi intonasi yang bagus atau yang tepat itu bisa mempengaruhi bagaimana minat audiens itu mendengarkan apa yang kita sampaikan. Karena bagaimanapun juga kita harus mengikuti selera audiens ya. Apalagi di zaman sekarang karena sering adanya sosial media atau media massa yang banyak menggunakan bagaimana suara itu sangat utama, poin utama dalam kepenyiaran atau berjualan juga contohnya di TikTok. Selanjutnya, Kurniawan A 2020 menemukan bahwa intonasi dalam program talkshow radio dapat menciptakan suasana yang lebih efektif, interaktif, dan menarik bagi pendengar.
Dan menurut Dewi L. 2022 menyatakan bahwa intonasi adalah faktor penentu keberhasilan komunikasi. Dalam podcast, intonasi yang bervariasi membuat konten lebih hidup dan menarik. Contohnya yang sering kita lihat yaitu adalah podcast Deddy Corbuzier. Di situ Deddy Corbuzier memiliki intonasi yang sangat khas. Dan tidak semua para YouTuber atau para podcaster itu memiliki suara yang khas. Seperti contoh podcastnya Pras Teguh. Di situ hampir rata-rata konten dia itu ditonton lebih dari 2 juta orang ya per kontennya. Karena menurut saya suara Pras Teguh itu memiliki khas tersendiri dibandingkan YouTuber-YouTuber lainnya. Menurut Putri A 2021 menjelaskan bahwa teknik penghayatan dalam menyampaikan berita televisi dapat meningkatkan empati audiens. Penghayatan yang baik membuat berita terasa lebih manusiawi. Dan menurut Saputra 2020 menemukan bahwa teknik penghayatan yang baik dapat meningkatkan respon positif audiens dalam program radio. Penghayatan yang mendalam membuat pendengar lebih terlibat. Menurut Dewi C, di situ menyatakan bahwa penghayatan dalam podcast naratif dapat menciptakan pengalaman pendengaran yang lebih imersif. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik penghayatan dalam menyampaikan berita televisi dapat meningkatkan empati audiens. Contohnya ketika para pembawa berita menyampaikan berita sedih dan kita harus menghayati bagaimana kita ikut andil dalam perasaan para korban. Contohnya kita sedang memberitakan korban bencana. Di situ kita harus lebih ikut mendalami apa yang korban rasakan dalam bencana alam tersebut. Selanjutnya Hidayat tahun 2021 menjelaskan bahwa teknik penghayatan dalam penyampaian konten edukasi di media sosial dapat meningkatkan pemahaman audiens. Penghayatan yang tepat membuat informasi lebih mudah dicerna. Nah, Kusumae menekankan bahwa penghayatan dapat meningkatkan empati audiens. Penghayatan baik membuat audiens merasa lebih terhubung dengan penyiarnya. Nah, di sini kan tadi saya sudah jelaskan bahwa semakin kita meresapi atau mendalami apa yang kita sampaikan kepada audiens, maka audiens akan lebih berempati atau lebih fokus pada yang kita jelaskan. Selanjutnya, Purnomo itu menemukan bahwa penghayatan dalam program radio dapat menciptakan suasana yang lebih interaktif dan menarik. Penghayatan yang baik membuat pembicara terasa lebih alami. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana Rahman F. tahun 2021 menjelaskan bahwa ekspresi wajah dan suara dalam menyampaikan berita televisi dapat meningkatkan kejelasan pesan. Ekspresi yang tepat membuat berita lebih mudah dipahami. Dan yang ketiga, Wulandari R. tahun 2021 menjelaskan bahwa ekspresi nonverbal dalam penyampaian pesan di media sosial dapat meningkatkan keterlibatan audiens. Ekspresi yang baik membuat konten lebih menarik. Nah, jadi ketika kita ingin membuat konten di media massa seperti YouTube, TikTok, atau apapun itu yang berhubungan dengan video, suara, intonasi, dan teknik vokal, kita harus memiliki ekspresi yang baik atau penyampaian pesan di media sosial itu dapat meningkatkan keterlibatan audiens. Jadi ekspresi nonverbal, ekspresi-ekspresi yang sebaiknya kita perbaiki lagi itu akan menarik, membuat konten itu lebih memiliki daya tarik ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya, di sini ada 3 poin. Yang pertama intonasi, penghayatan, ekspresi, dan ketiganya itu adalah fondasi penting dalam kepenyiaran untuk menciptakan siaran yang efektif, menarik, dan berkesan. Nah, intonasi itu penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas, menarik, dan profesional. Yang kedua, penghayatan, membuat pesan lebih bermakna dan menciptakan koneksi emosional dengan audiens. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, ketika kita menghayati suatu materi atau berita yang kita sampaikan dan kita itu cukup emosional atau mengikuti perasaan yang kita sampaikan, berita yang kita sampaikan itu, audiens itu menciptakan koneksi antara kita dengan audiens ataupun dengan pendengar. Yang ketiga, ekspresi, meningkatkan pemahaman keterlibatan audiens melalui suara, wajah, dan bahasa tubuh. Nah, ketika kita menjelaskan sesuatu ya, jadi ekspresi kita itu nggak boleh datar atau apa. Kita harus menemukan konteks dalam apa yang kita sampaikan dan apa yang membuat audiens ini bisa memperhatikan kita. Dan salah satunya ekspresi kita itu nggak boleh datar. Nah,
Jadi seperti itu, ketiga pondasi itu sangat penting dalam kepenyiaran untuk menciptakan siaran yang efektif, menarik, dan berkesan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Sulaiman Al-Fatihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.